Pria ini bernama Matt Turner. Ia berprofesi sebagai seorang konsultan bankir asal Berlin. Dengan dibantu rekan kerjanya sekaligus teman dekatnya Anders Muller, mereka berhasil mendapatkan ribuan investor yang begitu loyal pada mereka. Sehingga karena hal inilah, Matt menjadi seseorang yang hidupnya ia habiskan penuh dengan pekerjaan, bahkan sampai tak ada waktu untuk mengurus keluarganya. Di pikirannya hanya kerja, dan terus kerja. Lama-lama tipes lumat. Ia juga bahkan berani menolak permintaan tolong istrinya bernama Heather untuk mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah, karena saat itu dia ada janji temu dengan seseorang. Dan setelah memohon berulang kali, barulah Matt menurutinya. Ketika Matt sudah bersiap akan berangkat, dia menyuruh anaknya Emily untuk memanggil kakaknya bernama Zack di kamarnya agar cepat bersiap dan berangkat ke sekolah. Namun, beberapa menit Emily beranjak, Matt malah melihat kedua anaknya itu bertengkar dong. Yang dikarenakan Emily mendengar percakapan kakaknya berencana bolos sekolah dengan pacarnya. Matt yang mendengar itu pun langsung memperingatkan anaknya itu dong. Meskipun di situ terlihat Matt marahnya bukan hanya karena rencana bolos anaknya, tapi karena waktu itu dia bersiap bekerja jadi tambah lama. Bahkan sampai-sampai mobilnya juga ikutan bikin emosi, di mana sistem keamanan mobilnya mendeteksi adanya kesalahan keamanan dalam mobilnya. Dan karena dia sedang buru-buru, Matt pun tidak menghiraukannya. Bahkan sampai terburu-burunya, ia lupa kalau anaknya Zack itu belum masuk ke dalam mobilnya. Dan untungnya, beberapa meter setelah berjalan, ia melihat anaknya itu sedang berjalan kaki, yang kemungkinan ia ingin bolos dengan pacarnya. Tapi karena si bapak paham, dia pun memaksa anaknya itu masuk ke dalam mobil. Sebagai seorang konsultan, Matt dituntut untuk selalu memperhatikan kliennya, baik itu menanyakan kabar ataupun memberikan harapan dan semangat ketika saham investasinya sedang turun. Dan walaupun si klien sudah mulai lelah dengan kata-katanya, tapi Matt selalu berhasil meyakinkannya. Tak berselang lama setelah itu, tiba-tiba mendengar sebuah panggilan telepon dari handphone yang bukan miliknya. Awalnya Matt ragu mengangkatnya, tapi setelah diangkat, ia dibuat heran dengan percakapan aneh yang mengatakan kalau jok kulit mobil milik Matt terasa sangat nyaman. Tapi senyaman apapun joknya, ia tidak akan mau duduk di sana karena di bawah jok milik Matt saat ini sudah terpasang sebuah bom yang aktif. Ketika Matt mulai duduk di sana, Matt yang mengira itu hanyalah telepon iseng langsung mematikan telepon itu begitu saja. Meskipun dia sendiri sebenarnya kepikiran, sampai-sampai hampir menabrak mobil di depannya. Karena merasa penasaran, Matt lalu mencoba mengeceknya nih, apakah ancaman tersebut benar atau tidaknya. Dan dengan menggunakan kamera handphone miliknya, Matt seketika dibuat gemetar. Yang ternyata ancaman tersebut bukan sebuah candaan. Dan tak lama kemudian, teroris tersebut menelpon kembali. Dan tanpa basa-basi mulai mengancam Matt akan meledakkan mobil itu jika Matt bertindak di luar perintahnya. Bahkan sekalipun dia mencoba untuk keluar dari mobilnya, bom yang terpasang itu akan langsung otomatis meledak saat Matt beranjak 1 cm dari tempat duduknya. Matt pun mencoba bernegosiasi di sana dengan meminta pada si teroris untuk melepas kedua anaknya dan meminta maaf jika ia mempunyai salah kepadanya, karena kedua anaknya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengannya. Dan si teroris hanya menjawab tidak. Dan di samping obrolan itu, ternyata ada sebuah motor yang mengikuti Matt dari belakang. Matt pun menduga jika motor tersebut adalah orang yang mengancamnya. Dalam obrolan itu juga, Matt diminta untuk membuang handphone kedua anaknya nih. Heran dong anaknya melihat sikap bapaknya seperti itu. Tapi karena keadaan, dengan terpaksa Matt akhirnya berhasil membuang kedua handphone anaknya sambil melihat pergerakan motor yang terus mengikutinya, hingga di suatu momen Matt tiba-tiba mengerem mendadak dan berhasil membuat pengendara motor itu terjatuh nih. Hingga terungkaplah siapa pengendara motor tersebut, yang ternyata adalah pacar anaknya Zack. Dan Zack yang melihat hal itu langsung berontak dong dan ingin turun dari mobil itu. Tetapi di situ Matt melarangnya turun dari mobil, hingga membuat anak Matt bertanya-tanya dengan sikap ayahnya itu. Melihat tidak ada alasan untuk mengelak lagi, Matt pun akhirnya memberitahukan kalau di dalam mobilnya saat ini ada sebuah bom yang dapat meledakkan mereka seketika beranjak dari mobil. Kedua anaknya yang mendengar hal itu sontak terkejut dan bertanya apa alasan perbuatan orang itu kepada mereka.
apakah si ayah pernah melakukan sesuatu pada orang itu. Namun Matt tidak bisa menjawabnya, karena dia sendiri juga tidak mengetahui siapa orang tersebut, walaupun ia berusaha mencoba mengingat kembali orang-orang yang pernah ia temui. Di tengah kepanikan itu, Matt mendapatkan sebuah lokasi dari si teroris yang menyuruhnya untuk ke sana. Dan bersamaan itu juga, ia menerima sebuah panggilan telepon tak diketahui di handphone miliknya. Setelah diangkat, panggilan tersebut berasal dari seseorang bernama Sylvain, yang mana orang tersebut ternyata mengalami hal yang sama. Yang mana dalam mobil Sylvain terdapat sebuah bom yang terpasang di bawah joknya. Sylvain juga bertanya pada Matt apa alasan teroris tersebut. Namun jawaban Matt masih sama. Dalam obrolan itu, tanpa terasa, akhirnya Matt sampai di lokasi dimaksud. Ternyata lokasi tersebut adalah tempat mobil Sylvain berada, di mana kondisi di sana tampak begitu panik. Pacar Sylvain terus gelisah dan berontak untuk keluar dari mobil. Alih-alih menenangkan mereka, Matt malah menyuruh Sylvain untuk mengingat orang-orang yang mereka temui. Karena baginya si teroris tampak begitu mengenal mereka. Namun karena tidak bisa berpikir jernih, membuat suasana di sana tampak dicurigai seorang polisi dan langsung mendekati mobil Sylvain. Setelah dicari tahu, si polisi itu pun lantas menyuruh mereka untuk turun. Sylvain yang merasa ancaman itu sungguhan tidak ingin beranjak di sana. Tapi beda halnya dengan pacarnya. Karena rasa takutnya sudah memuncak, dia pun langsung keluar dari mobil. Betapa terkejutnya Matt seketika, bom yang terpasang itu pun langsung meledak. Disinilah Matt dan kedua anaknya percaya jika ancaman tersebut betul-betul nyata. Matt pun bergegas pergi dari sana setelah menerima perintah selanjutnya. Namun sayangnya, kepergian Matt dan kejadian pengeboman tersebut terekam CCTV yang ada di sana. Matt pun kembali meminta maaf pada si teroris kalau dia punya salah dan memohon untuk melepaskan anak-anaknya. Tetapi orang itu tidak peduli dan malah meminta Matt untuk segera menelpon istrinya dan menyuruh istrinya Heather bergegas menuju bank mengambil seluruh uang yang disimpan oleh Matt di sana. Namun karena tahu kondisinya seperti apa jika tidak dituruti, Matt pun mencoba menghubungi istrinya, tapi sayangnya tidak ada jawaban. Ia lalu mengingat jika hari ini sang istrinya itu akan berjanji temu dengan temannya. Namun betapa terkejutnya Matt dan kedua anaknya, mereka malah mendapatkan berita jika istri dan ibunya saat ini sedang berada di kantor pengacara untuk mengurus surat perceraian. Walaupun begitu, masalah perceraian tersebut bukanlah hal penting saat ini. Matt pun meminta nomor pengacara istrinya itu, lalu menghubunginya. Setelah menceritakan segala hal tentang apa yang terjadi sekarang ini, Heather pun ikut panik. Terang saja karena kedua anaknya juga berada di sana. Sehingga tanpa pikir panjang, ia bergegas pergi ke bank sesuai petunjuk yang diberikan. Dan Matt juga meminta maaf kalau selama ini ia tidak pernah memperhatikannya ataupun keluarganya. Kebetulan saat itu juga, Matt mengingat kejadian yang menimpa Sylvain. Ia pun mencari tahu kabar tentang pengeboman itu tanpa sepengetahuan si teroris. Dan betapa terkejutnya, setelah melihat berita, Matt diduga menjadi tersangka atas pengeboman tersebut. Yang mana saat kejadian, mobil milik Matt terekam CCTV saat kejadian terjadi. Singkat cerita, istrinya akhirnya berhasil membawa uang yang diminta. Dan Matt juga telah menunggunya di luar. Namun sesaat istrinya akan mendekat, si teroris tiba-tiba merubah rencananya. Yang mana mobil Matt saat ini sudah diawasi oleh pihak Interpol. Si teroris itu pun menyuruh Matt untuk segera pergi dari sana dan menuju lokasi baru yang telah diberikan. Dalam perjalanan itu, Matt menjelaskan kalau bukan dia yang menelpon polisi itu. Jaga-jaga jika si teroris marah karena tak mendapatkan apa yang diminta. Namun siapa sangka di balik kacaunya rencana tersebut ternyata adalah perbuatan si teroris sendiri. Dan hal sebelumnya hanyalah sebuah pengalihan. Dan rencana besar yang sebenarnya teroris itu inginkan adalah tempat penyimpanan lain yang dimiliki oleh Matt bersama temannya Andreas, di mana tempat tersebut menyimpan sebuah jaminan darurat investasi sebesar 208 juta euro. Beberapa waktu kemudian, Matt menerima telepon dari Heather. Namun di situ yang berbicara bukanlah istrinya, melainkan dari seorang Interpol bernama Angela, yang menyuruh Matt untuk menyerah dan memintanya menyerahkan kedua anaknya. Dari sini Matt yang mendengar penjelasan itu berkesimpulan kalau dirinya sudah dianggap teroris oleh mereka
karena serangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi dan orang yang diceritakan menerornya adalah sebuah karangannya sendiri. Di lain tempat, sampailah Matt di lokasi yang dimaksud dan lagi-lagi dia melihat sebuah mobil yang sudah terparkir di sana. Ternyata dalam mobil tersebut ada rekan kerjanya yaitu Anders yang sama-sama mendapati sebuah bom yang terpasang di dalam mobil mereka. Di tengah kebingungan itu, si teroris mulai memberikan perintah kembali, yang mana kali ini mereka diminta untuk menyetujui perjanjian likuidasi bisnis mereka. Namun Matt yang merasa itu bukanlah uang miliknya, menolak untuk menurutinya. Akan tetapi karena desakan dan ancaman dari si teroris, Matt pun akhirnya meminta Anders untuk mencairkan dana likuidasi tersebut, lalu mengirimkannya masuk ke dalam rekening milik Matt. Setelah mendapatkan apa yang diminta, perintah selanjutnya adalah menyuruh Matt membuka kotak dashboard mobil dan mengambil sebuah pistol di sana. Perintah kali ini ialah Matt disuruh memilih antara membunuh Anders atau dia dan anak-anaknya yang akan mati. Pikiran dan jiwa Matt pun kini bertengkar hebat, walaupun pada akhirnya pilihan tersebut tidak dapat ia pilih. Sebab tak lama kemudian sebuah kereta melintas menabrak mobil Anders dan meledakkannya. Bahkan ledakan itu juga sampai melukai anak Emily yang tertusuk oleh serpihan kaca mobil. Dengan rentetan kejadian yang tak masuk akal, bahkan sampai melukai anaknya, Matt pun dengan berani meminta pertemuan dengan si teroris jika ia ingin uangnya. Tapi dalam perjalanan itu, para polisi yang mengetahui mobil milik Matt mulai mengejarnya, hingga sampailah pada sebuah terowongan dan membuat sinyal handphone miliknya terputus. Dan di ujung terowongan itu, ternyata para polisi telah memasang barikade, hingga pada akhirnya berhasil mencegat Matt dengan cepat. Apa yang dilakukan oleh pihak Interpol saat ini adalah untuk menyelamatkan semua rentetan kekacauan yang diduga diakibatkan oleh Matt, termasuk pemutusan sambungan komunikasi sejauh beberapa blok di sana, agar terhindar dari sesuatu yang tak diinginkan, bahkan dari sinyal bom sekalipun. Dan alasan dibalik itu semua juga tak lain adalah untuk membuat Matt menyerahkan dirinya, karena dia sudah dianggap sebagai pelaku pengeboman yang terjadi saat ini. Dan bagi Matt, alasan yang diberikan oleh Angela itu tidak masuk akal, bahwa kejadian yang terjadi bukanlah dia yang sebabkan, namun hasil dari serangan pengeboman pada rekan-rekan kerja yang didapatkan oleh Angela cukup kuat untuk membuat Matt sebagai pelakunya. Bahkan ditambah informasi yang terkait dengan uang investasi dari investornya. Meskipun Matt mencoba segala cara ataupun memberikan informasi terkait si teroris, tak mudah begitu saja membuat Angela mempercayainya. Bahkan istrinya sekalipun tidak mempercayai perkataan Matt saat ini, dan malah lebih mempercayai pihak Interpol daripada suaminya sendiri. Matt yang merasa sudah dijebak tidak diam begitu saja. Mau bagaimanapun dia bertindak, pihak Interpol lebih fokus menangkapnya daripada mencari pelaku yang sebenarnya. Sehingga karena hal inilah, Matt memilih untuk menyelesaikan kejadian yang menimpanya dengan caranya sendiri. Setelah berhasil kabur dari sana, Matt kembali mendapatkan sambungan telepon dengan si teroris itu, di mana dalam percakapan itu, Matt memaksa si teroris untuk bertemu dengannya, atau ia tidak mendapatkan uang yang ia inginkan. Sehingga mau tak mau, si teroris itu pun menyetujuinya dan menentukan lokasi di mana mereka akan bertemu. Singkat cerita, sampailah Matt di lokasi itu, namun di sana sedang terjadi aksi demonstrasi. Tetapi di tengah kebingungan itu, tiba-tiba seseorang yang memakai topeng masuk ke dalam mobilnya dan mengejak Matt untuk pindah dari tempat itu. Matt pun menduga jika orang itu adalah si teroris yang selama ini mengacaukan hidupnya. Tetapi siapa sangka di balik topeng dan identitas dari si teroris itu ternyata adalah rekan kerjanya sendiri. Matt tidak pernah menyangka hal ini. Rekan yang selama ini ia percayai ternyata menusuknya dari belakang. Bahkan ia tega menyusun semua rencana ini semata-mata hanya karena uang. Dan itu semua bahkan menghancurkan total hidup Matt yang selama ini ia bangun selama 18 tahun hingga ia sampai mengabaikan keluarganya. Maka dari itu, Matt ingin membalas semuanya dengan melajukan mobilnya sangat kencang hingga membuat mobil itu terguling di atas jembatan. Dan bahkan tidak sampai situ, Matt pun membuat Anders merasakan bom yang ia buat sendiri dan akhirnya membunuh Anders. Lalu kemudian, film Retribution tahun 2023 berakhir.